Halo, kembali lagi dengan saya Kak Novianti. Video kali ini kita akan membahas tentang setup awal pada aplikasi Accurate. Outline yang akan dibahas pada video kali ini adalah setup awal aplikasi Accurate versi desktop dan menambahkan project dan departemen. Untuk membuat data file baru, pada halaman awal kita pilih Create New Company. Kemudian, memilih lokasi penyimpanan database. Accurate memberikan user keleluasaan untuk memilih menyimpan database di hardware yang sama dengan tempat aplikasi dipasang ataupun di lokasi lain yang juga terkoneksi jaringan. Setelah menentukan lokasi penyimpanan database, tetapkan nama database. Nama database ini dapat dirubah apabila ternyata di kemudian waktu dirasa kurang sesuai, tanpa mempengaruhi transaksi yang telah terdokumentasi di dalamnya. Kemudian klik Create, klik OK pada jendela Create Database. Setelah proses pembuatan database selesai, akan tampil halaman panduan pengaturan dasar aplikasi. User dapat memilih bahasa yang akan digunakan dalam aplikasi. Pemilihan bahasa dapat diubah kapanpun apabila kemudian diperlukan, kemudian klik Next. Pada tampilan layar setup, user dapat memilih menggunakan bantuan basic setup yang disediakan dari aplikasi, atau menggunakan advanced setup di mana user akan mengatur sendiri modul dan aturan yang akan digunakan dalam aplikasi. Advanced setup ini bukan melakukan kustomisasi total pada aplikasi, tetapi hanya melakukan pengaturan dari fasilitas yang telah tersedia tanpa arahan standar dari aplikasi. Apabila user memilih basic setup, akan tampil jendela pesan yang mengkonfirmasi arahan standar yang akan disediakan aplikasi, kemudian klik Yes. Selanjutnya akan tampil jendela 7 langkah pengaturan standar yang diarahkan aplikasi. Langkah pertama adalah pengaturan nama perusahaan dan mata uang lokal yang akan digunakan dalam pembukuan transaksi nantinya. Pemilihan mata uang ini dapat diganti atau ditambahkan apabila diperlukan. Langkah kedua adalah menentukan akun kas dan bank yang dimiliki perusahaan dan menambahkan saldo akhir akun kas dan bank pada periode cut-off mulainya pencatatan dalam aplikasi. Nama akun dan tanggal yang disediakan aplikasi dapat dirubah untuk disesuaikan dengan yang dimiliki perusahaan. Langkah ketiga adalah input daftar pelanggan yang dimiliki user, terutama untuk pelanggan yang masih memiliki tunggakan pembayaran. Klik saldo awal untuk input jumlah tunggakan yang dimiliki oleh customer yang dipilih. Langkah keempat, yaitu input daftar pemasok yang dimiliki user, terutama pemasok dengan tagihan yang belum kita bayar. Tambahkan pemasok lainnya dengan menekan tombol tab ataupun dengan menekan scroll up pada keyboard. Klik saldo awal untuk input jumlah kewajiban yang belum dibayar kepada pemasok yang dipilih dan input nilai kewajiban beserta nomor dan tanggal tagihannya. Langkah kelima adalah menentukan metode penghitungan harga pokok persediaan yang akan digunakan user dalam mengelola persediaan. Metode perhitungan ini harus dipilih karena akan digunakan aplikasi dalam menghitung laba atau rugi penjualan persediaan. Setelah dipilih, klik Next. Langkah keenam adalah menambahkan daftar nama barang yang masuk ke dalam persediaan barang dagang yang dimiliki user. Data ini diisi hanya apabila user memiliki daftar persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang pun dapat diatur kemudian apabila diperlukan. Setelah input barang selesai, klik Next. Apabila terdapat kesalahan dalam input data saat setup awal, maka user dapat merubah atau menghapus dengan cara klik kanan pada data yang dipilih, klik ubah, ataupun hapus. Langkah terakhir adalah menambahkan jasa yang disediakan user dan harga jualnya. Kemudian klik Next. Tertampil layar konfirmasi bahwa user telah selesai melakukan pengaturan dasar aplikasi, lalu klik Finish. Aplikasi Accurate memfasilitasi apabila pada pencatatan transaksi keuangan, user memiliki alokasi untuk multiple project dan departemen. Sebelum menambahkan project dan departemen, user perlu mengatur multiple project dan departemen pada tab Setup, pilih Preference, kemudian pilih menu Filter.
Tik mark pada poin multi-departemen dan multi-project. Klik OK. Untuk menambahkan project, klik tab list, pilih project. Akan tampil halaman daftar project yang tampilannya dapat difilter berdasarkan nomor project, nama, pelanggan, dan status. Untuk menambahkan project baru, klik New. Input data project yang diperlukan, klik budget untuk input data anggaran yang dibutuhkan untuk project tersebut. Pilih akun alokasi revenue dan biaya project pada tab revenue, cost, expense, dan isikan nilai anggaran yang dialokasikan. Kemudian klik Save and Close. Untuk menambahkan departemen, klik tab list, pilih department. Akan tampil halaman daftar departemen yang tampilannya dapat diatur berdasarkan nomor departemen, nama, dan status. Untuk menambah departemen baru, klik New. Input data departemen yang diperlukan. Klik budget untuk input data anggaran yang ditetapkan untuk departemen tersebut. Pilih akun alokasi dan isikan biaya yang dianggarkan. Klik Save and Close. Demikian yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.